Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan acara buka puasa yang digelar di kediaman Titik Soeharto pada tanggal 19 Maret tahun 2025 berlangsung hikmat dan penuh keakraban. Banyak tokoh politik hadir, termasuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang belakangan dikenal dekat dengan Titik. Suasana semakin menarik perhatian ketika, di tengah acara, Sudaryono menerima panggilan telepon dari Presiden Prabowo Subianto. Tak lama setelah Sudaryono mengangkat teleponnya, wajahnya tampak berubah. Dari yang sebelumnya santai, ekspresinya menjadi lebih serius. Titik, yang duduk di sampingnya, hanya tersenyum tipis, seolah memahami sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Para tamu yang hadir pun mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa yang menelepon Wamen Sudaryono. Seorang sumber yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa suara di telepon terdengar cukup tegas. Meski tidak bisa mendengar isi pembicaraan secara jelas, beberapa kata yang diucapkan Sudaryono menunjukkan bahwa percakapan itu bukan sekadar basa-basi. Terdengar nada setengah ragu ketika Sudaryono menjawab, "Iya, Pak. Saya di sini, Pak." Sumber yang enggan disebutkan namanya itu juga mengatakan bahwa ekspresi Titik tetap tenang sepanjang percakapan berlangsung. Ia bahkan tampak sedikit tersenyum, seperti menikmati suasana yang sedikit tegang di antara Prabowo dan Sudaryono. Setelah telepon berakhir, Sudaryono tampak menarik napas dalam sebelum kembali bergabung dengan obrolan. Namun, beberapa tamu masih memperhatikannya dengan penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam percakapan tersebut? Salah seorang politikus senior yang hadir berkomentar bahwa Prabowo mungkin tidak terlalu suka melihat kedekatan antara Sudaryono dan Titik. Meski mereka sudah lama berpisah, tetap saja hubungan masa lalu kadang membawa emosi tertentu, ujarnya. Media sosial pun mulai ramai membahas kejadian ini. Beberapa netizen berspekulasi bahwa Prabowo cemburu, sementara yang lain menganggap itu hanya spekulasi politik belaka. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa kejadian ini telah menjadi bahan pembicaraan di berbagai kalangan. Apakah hubungan antara Prabowo, Titik, dan Sudaryono hanya sebatas politik? Ataukah ada perasaan yang masih tersisa dari masa lalu? Pertanyaan ini semakin menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Sejak awal acara, suasana buka puasa di kediaman Titik Soeharto terasa hangat dan penuh keakraban. Para tamu yang hadir tampak menikmati hidangan yang disajikan, sementara obrolan ringan tentang politik dan kondisi negara terus mengalir di antara mereka. Sudaryono, yang duduk tidak jauh dari Titik, tampak begitu nyaman dalam perbincangan mereka. Namun, segalanya berubah ketika ponsel Sudaryono tiba-tiba bergetar. Ia melirik layar sebentar sebelum raut wajahnya berubah. Nama yang muncul di layar jelas bukan nama sembarangan, itu adalah panggilan dari Presiden Prabowo Subianto. Beberapa orang di sekitarnya yang sempat melihat layar ponsel ikut menegang. Tanpa menunda, Sudaryono segera menjawab panggilan itu. "Selamat malam, Pak," katanya dengan suara yang sedikit menegang. Semua orang di meja tempatnya duduk langsung terdiam, seolah ingin mendengar isi percakapan tersebut. Titik, yang duduk di sampingnya, hanya tersenyum kecil sambil menatap ke arah Sudaryono. Suasana dalam ruangan perlahan berubah. Dari yang awalnya penuh tawa dan obrolan ringan, kini menjadi lebih tenang dan tegang. Beberapa tamu yang penasaran mencoba menangkap percakapan Sudaryono dengan Prabowo, tetapi suara Wamen itu terdengar hati-hati, seakan tak ingin terlalu banyak bicara di depan orang lain.
Sumber yang berada di lokasi mengatakan bahwa Sudaryono beberapa kali mengangguk dan menjawab dengan singkat, "Iya, Pak, dan saya mengerti, Pak." Namun, di momen tertentu, ia tampak sedikit ragu sebelum akhirnya berkata, "Saya bersama Bu Titik, Pak." Kata-kata itu membuat beberapa tamu langsung saling berpandangan, seolah menduga ada sesuatu yang lebih dari sekadar panggilan biasa. Ekspresi Titik tetap tenang, tetapi ada kilatan di matanya yang sulit diartikan. Ia tidak berusaha mencuri dengar, tetapi jelas bahwa ia paham percakapan itu membicarakan dirinya juga. Bahkan, ia sempat melirik ke arah tamu lain yang tampak menahan senyum mereka, mungkin menduga bahwa Prabowo sedang menanyakan tentangnya. Ketika percakapan berakhir, Sudaryono tampak menarik napas dalam sebelum kembali meletakkan ponselnya. Beberapa detik keheningan terjadi sebelum akhirnya salah satu tamu berbisik kepada rekannya, "Itu Prabowo, kan? Kok mukanya langsung berubah begitu?" Yang kemudian dijawab dengan anggukan. Salah seorang tamu yang juga seorang politikus senior berkomentar, "Kalau benar ini soal Bu Titik, berarti ini bukan sekadar politik. Ini soal perasaan." Pernyataan itu semakin memicu spekulasi bahwa Prabowo mungkin masih memiliki rasa terhadap mantan istrinya, dan kehadiran Sudaryono di dekatnya bisa saja menimbulkan kecemburuan. Dalam beberapa menit setelah panggilan itu, Titik tampak melanjutkan perbincangannya dengan Sudaryono seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, para tamu di sekitarnya tetap diam-diam membahas percakapan telepon itu. Mereka tahu bahwa momen ini bisa menjadi perbincangan panjang di dunia politik, terutama dengan kedekatan ketiganya yang sudah menjadi rahasia umum. Kini pertanyaannya adalah, apakah Prabowo benar-benar cemburu? Ataukah ini hanya kesalahpahaman di tengah dinamika politik yang semakin memanas? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah panggilan telepon dari Prabowo berakhir, suasana di meja makan masih terasa sedikit canggung. Sudaryono mencoba kembali fokus ke hidangan di depannya, tetapi jelas ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Beberapa kali, ia tampak menarik napas dalam dan menghela napas pelan. Titik, di sisi lain, tetap tenang. Ia menyesap teh hangatnya perlahan, seakan tidak terganggu oleh panggilan telepon yang baru saja terjadi. Namun, di balik ekspresinya yang tampak santai, ada sorot mata yang sulit diartikan. Ia sempat melirik ke arah Sudaryono, kemudian tersenyum tipis. "Pak Prabowo sehat?" tanya Titik tiba-tiba, memecah keheningan di antara mereka. Sudaryono tersentak, lalu dengan cepat mengangguk. "Iya, Bu." Beliau hanya ingin memastikan beberapa hal, jawabnya singkat. Titik mengangguk kecil, tetapi senyumnya tidak hilang. Ia seperti tahu lebih dari yang dikatakan oleh Sudaryono. Para tamu lain yang duduk di sekitar mereka mulai kembali berbincang, tetapi sesekali mereka tetap mencuri dengar percakapan antara Titik dan Sudaryono. Seorang politikus senior yang duduk tidak jauh dari mereka ikut bersuara. "Pak Prabowo masih sangat perhatian, ya," katanya dengan nada bercanda. "Sepertinya masih ada sesuatu di antara kalian." Titik hanya tersenyum, tidak membantah atau mengiyakan. Sementara itu, Sudaryono tampak sedikit canggung dengan pernyataan tersebut. Ia hanya tersenyum simpul dan mengalihkan pandangan ke arah lain. Di media sosial, berita tentang momen buka puasa ini mulai menyebar. Foto-foto Titik dan Sudaryono yang duduk berdekatan muncul di berbagai platform, dengan spekulasi bahwa keduanya semakin dekat. Ditambah lagi dengan rumor bahwa Prabowo menelepon saat acara berlangsung, banyak yang menduga bahwa presiden terpilih itu merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Sebuah akun politik di Twitter bahkan menulis,
cinta lama bersemi kembali. Atau ada sosok baru yang mengisi hati Titik. Kenapa Prabowo menelepon di momen buka puasa bersama? Para pengamat politik mulai menyoroti situasi ini dari berbagai sudut pandang. Sebagian melihatnya sebagai hal biasa dalam hubungan pertemanan antara elit politik. Namun, tidak sedikit yang mengaitkannya dengan faktor emosional, mengingat sejarah panjang antara Prabowo dan Titik. Di sisi lain, beberapa pendukung Prabowo merasa bahwa isu ini tidak seharusnya menjadi perhatian utama. Fokuslah pada pembangunan bangsa, bukan urusan pribadi, komentar seorang pengguna media sosial. Namun, di balik semua spekulasi ini, hanya Titik, Prabowo, dan Sudaryono yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sejak peristiwa buka puasa bersama itu, hubungan antara Titik Soeharto dan Wamen Sudaryono menjadi perbincangan yang semakin luas. Tidak hanya di kalangan politikus, tetapi juga di media dan masyarakat umum. Momen kebersamaan mereka yang tertangkap kamera, ditambah dengan panggilan telepon dari Prabowo, semakin memicu spekulasi tentang dinamika hubungan mereka. Beberapa hari setelah acara, Sudaryono terlihat menghadiri sebuah pertemuan resmi di Kementerian Pertanian. Saat diwawancarai oleh wartawan mengenai kedekatannya dengan Titik, ia hanya tersenyum dan berkata, "Kami hanya sahabat lama, tidak ada yang perlu dibesar-besarkan." Namun, para jurnalis tidak begitu saja puas dengan jawaban tersebut. Salah satu dari mereka bertanya, bagaimana dengan panggilan dari Pak Prabowo saat itu? Apakah ada pembahasan khusus? Sudaryono tampak sedikit berpikir sebelum menjawab, Pak Prabowo selalu berkomunikasi dengan kami yang ada di pemerintahan. Tidak ada yang aneh dalam percakapan itu. Meski jawabannya terdengar diplomatis, tidak sedikit yang menduga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Apalagi, di hari yang sama, Titik Soeharto juga memberikan pernyataan singkat kepada media. "Saya dan Pak Prabowo tetap menjaga hubungan baik, begitu juga dengan Pak Sudaryono. Tidak ada yang perlu diributkan," kata Titik saat ditemui di sebuah acara sosial. Menariknya, pernyataan ini justru semakin membuat publik bertanya-tanya. Jika memang tidak ada yang spesial, mengapa keduanya memberikan klarifikasi? Apakah ini tanda bahwa rumor tentang kecemburuan Prabowo memang memiliki dasar? Sementara itu, di lingkaran politik Gerindra, beberapa kader mulai membahas implikasi dari isu ini. Salah seorang petinggi partai mengatakan kepada media, Pak Prabowo adalah sosok yang tegas dalam kepemimpinan, tetapi beliau juga manusia biasa. "Saya tidak tahu apakah beliau benar-benar cemburu, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kedekatan Bu Titik dan Pak Sudaryono menarik perhatian. Di dunia politik, segala sesuatu memiliki makna lebih dari sekadar yang tampak di permukaan. Kebersamaan Titik dan Sudaryono bisa jadi memang sekadar persahabatan, tetapi dalam politik, persepsi publik adalah hal yang sangat penting." Sementara itu, warganet terus memperdebatkan topik ini di media sosial. Beberapa orang berpendapat bahwa Prabowo mungkin masih menyimpan perasaan terhadap Titik. Ada pula yang menganggap ini hanya spekulasi yang dibesar-besarkan oleh media. Di tengah berbagai opini yang berkembang, pertanyaan besar tetap menggantung, apakah hubungan antara Titik dan Sudaryono benar-benar hanya sebatas pertemanan? Dan jika benar Prabowo merasa cemburu, apa langkah yang akan diambilnya selanjutnya? Di balik kesibukannya sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto tak bisa mengelak dari pemberitaan tentang kedekatan Titik Soeharto dan Wamen Sudaryono. Ia bukan tipe pria yang mudah menunjukkan emosi, tetapi ada sesuatu dalam berita-berita itu yang mengganggu pikirannya. Malam itu, Prabowo duduk di ruang kerja pribadinya,
ditemani secangkir kopi hitam yang hampir dingin. Ia menatap layar ponselnya, melihat kembali foto-foto yang beredar di media sosial. Tampak begitu ceria dalam acara buka puasa bersama itu, duduk berdampingan dengan Sudaryono, berbincang penuh kehangatan. Ia menghela napas panjang. Tidak ada yang salah dengan kebersamaan itu. Adalah wanita bebas, dan ia sendiri telah lama memilih jalan hidupnya. Namun, jauh di dalam hati, Prabowo tahu bahwa ada rasa yang masih tersisa, rasa yang selama ini ia kubur dalam kesibukan politik dan tugas negara. Pikiran Prabowo melayang ke masa lalu, ke tahun-tahun ketika ia dan Titik masih bersama. Saat itu, mereka adalah pasangan yang kuat, penuh harapan, dan didukung oleh dua kekuatan besar, dunia militer dan keluarga cendana. Namun, takdir berkata lain. Politik dan keadaan memisahkan mereka, meninggalkan luka yang sulit sembuh. Ia ingat bagaimana Titik selalu mendukungnya, bahkan setelah mereka berpisah. Wanita itu tidak pernah benar-benar pergi dari hidupnya. Setiap kali Prabowo maju dalam pemilu, Titik ada di sana, memberikan doa dan dukungan moral. Hubungan mereka tidak lagi seperti dulu, tetapi tetap ada ikatan yang sulit dijelaskan. Namun, kini ada Sudaryono. Pria muda, penuh ambisi, dan tampaknya dekat dengan Titik lebih dari sekadar rekan politik. Prabowo tidak ingin mengakui bahwa ia merasa terusik, tetapi bayangan tentang kemungkinan Titik menemukan kebahagiaan baru bersama pria lain membuat dadanya sedikit sesak. Di tengah lamunannya, ajudan pribadi Prabowo masuk dan memberi hormat. "Pak, ada laporan terbaru terkait pemberitaan tentang Ibu Titik dan Pak Sudaryono. Apakah Bapak ingin menanggapinya?" Prabowo terdiam sejenak sebelum menggeleng. "Tidak perlu, biarkan saja." Ajudan itu mengangguk, tetapi sebelum pergi, ia menambahkan, "Tapi, Pak, ada satu hal lagi. Ibu Titik mengundang Bapak untuk acara keluarga pekan depan." Prabowo menatap ajudannya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Acara keluarga. Sudah lama ia tidak menghadiri pertemuan semacam itu. Namun, jika ia hadir, apakah itu akan menjadi sinyal bahwa ia masih memiliki perasaan? Dan jika ia tidak hadir, apakah itu berarti ia benar-benar sudah merelakan semuanya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya. Ia menyesap kopinya yang kini sudah dingin, lalu meletakkan cangkirnya perlahan. Di luar sana, dunia politik terus berjalan, tetapi malam ini, Prabowo tidak sedang memikirkan strategi atau kekuasaan. Ia sedang memikirkan seorang wanita yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Prabowo menatap undangan yang tergeletak di mejanya. Surat itu sederhana, tanpa embel-embel resmi seperti undangan politik atau pertemuan kenegaraan. Hanya selembar kartu dengan tulisan tangan yang rapi, khas Titik Soeharto. "Mas Bowo, jika berkenan, datanglah. Ini hanya acara keluarga kecil. Tidak ada politik, tidak ada kepentingan. Hanya silaturahmi. Aku tunggu." Prabowo menghela napas panjang. Ia tahu, jika ia hadir, media pasti akan menyorotnya habis-habisan. Hubungannya dengan Titik selalu menjadi bahan spekulasi, dan dengan munculnya Sudaryono dalam lingkaran ini, perhatian publik akan semakin besar. Namun, di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar undangan biasa. Titik bukan tipe wanita yang sembarangan mengundang seseorang ke acara keluarga jika tidak memiliki alasan khusus. Prabowo berdiri, berjalan ke arah jendela kantornya yang besar. Dari lantai tinggi itu, ia bisa melihat hiruk-pikuk kota Jakarta di malam hari. Ia memikirkan kembali hubungannya dengan Titik, bukan sebagai mantan suami istri,
bukan sebagai bagian dari keluarga elit, tetapi sebagai dua manusia yang pernah saling berbagi hidup. Di tengah kebimbangannya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari seorang sahabat lamanya. "Bro, kau harus datang. Bukan karena politik, bukan karena media, tapi karena ada hal yang belum selesai di antara kalian." Prabowo terdiam. Sahabatnya itu tahu betul bagaimana perasaannya selama ini. Mungkin benar, ada hal yang belum selesai. Mungkin benar, ia harus datang, bukan untuk membuktikan apa-apa, tetapi untuk menemukan jawaban atas perasaan yang selama ini ia abaikan. Di sisi lain kota, Sudaryono juga menerima undangan yang sama. Ia sedikit terkejut, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Baginya, ini hanya undangan biasa. Namun, ia tidak bisa mengabaikan satu hal, jika Prabowo juga datang, apakah ini akan menjadi pertemuan yang penuh ketegangan? Waktu terus berjalan. Hari acara semakin dekat. Prabowo masih belum memutuskan, tetapi satu hal yang pasti, hatinya mulai terusik. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sebuah rumah mewah bergaya klasik di bilangan Jakarta Selatan menjadi tempat berkumpulnya keluarga cendana. Suasana tampak hangat dan penuh nostalgia, dengan deretan foto keluarga yang dipajang rapi di ruang tamu. Para tamu mulai berdatangan, termasuk beberapa tokoh penting yang masih memiliki kedekatan dengan keluarga besar ini. Titik Soeharto tampak anggun dalam balutan kebaya sederhana. Senyumnya merekah saat menyambut para tamu yang datang. Namun, di balik keramahan itu, ada kegelisahan yang ia sembunyikan. Sejak pagi, ia bertanya-tanya apakah Prabowo akan datang. Sementara itu, di sebuah mobil hitam yang melaju perlahan menuju lokasi acara, Prabowo duduk dengan tatapan kosong. Ia masih belum yakin dengan keputusannya untuk hadir. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, antara rindu, penasaran, dan sedikit gengsi. Sesampainya di depan rumah, ia menarik napas dalam, mencoba menguasai dirinya. Begitu pintu mobil terbuka, beberapa orang yang mengenalnya langsung memberikan salam hormat. Namun, yang paling menarik perhatian adalah tatapan Titik yang tiba-tiba membeku melihatnya. Prabowo berjalan mendekat, senyum kecil terukir di bibirnya. Titik tersenyum, meski matanya berbinar dengan emosi yang sulit diterjemahkan. "Mas Bowo, akhirnya datang juga." Belum sempat mereka berbicara lebih jauh, seorang pria lain mendekat, Wamen Sudaryono. Dengan percaya diri, ia menjabat tangan Prabowo. "Selamat datang, Pak. Senang sekali Bapak bisa meluangkan waktu." Prabowo mengangguk, tetap menjaga ekspresinya agar tetap tenang. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Sudaryono yang membuatnya merasa tertantang. Acara pun dimulai. Para tamu menikmati makan malam dengan santai. Namun, di antara tawa dan obrolan ringan, ada ketegangan yang perlahan terasa. Prabowo memperhatikan cara Sudaryono berinteraksi dengan Titik, cara pria itu berbicara, tertawa, dan sesekali berbisik pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Prabowo merasakan sesuatu yang sudah lama ia lupakan, kecemburuan. Namun, sebagai seorang pemimpin dan mantan jenderal, ia tidak akan gegabah. Ia memilih untuk mengamati, menunggu, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Titik pun sadar bahwa ada ketegangan di antara dua pria ini. Ia hanya bisa berharap malam ini tidak berubah menjadi ajang pertarungan emosi yang lebih besar. Acara terus berlangsung dalam suasana yang tampaknya akrab dan penuh nostalgia. Namun, di balik tawa dan canda, ada ketegangan yang kian terasa. Prabowo tetap menjaga sikapnya,
sesekali tersenyum dan berbincang dengan tamu lainnya. Tetapi, sesungguhnya ia lebih banyak mengamati, terutama interaksi antara Titik dan Sudaryono. Di meja makan panjang, Prabowo duduk di salah satu ujung, sementara Titik dan Sudaryono duduk berdekatan di sisi lain. Percakapan mereka tampak akrab, bahkan beberapa kali Sudaryono membuat Titik tertawa lepas. Momen itu, meskipun sederhana, menusuk hati Prabowo lebih dari yang ia duga. Seorang anggota keluarga, yang sudah lama mengenal mereka bertiga, mencoba mencairkan suasana. Sudah lama sekali ya, kita tidak berkumpul seperti ini. Dulu, Mas Bowo dan Mbak Titik selalu duduk berdampingan di acara keluarga. Ucapan itu sontak membuat suasana sedikit canggung. Titik tersenyum kecil, sementara Prabowo hanya mengangguk tanpa banyak komentar. Sudaryono, yang menyadari perubahan suasana, dengan cepat mengambil alih pembicaraan. Betul, Bu. Kekeluargaan seperti ini harus dijaga. Apalagi saya juga banyak belajar dari Pak Prabowo selama ini. Prabowo menatap Sudaryono sejenak. Kata-kata itu terdengar sopan, tetapi ia menangkap nada halus yang mengisyaratkan lebih dari sekadar penghormatan. Ada semacam pernyataan tersirat bahwa Sudaryono kini memiliki tempat tersendiri dalam lingkaran keluarga cendana. Titik, yang merasakan perubahan ekspresi Prabowo, mencoba mengalihkan topik. Mas Bowo, bagaimana persiapan pelantikan nanti? Pasti banyak kesibukan, ya. Prabowo menarik napas, lalu menjawab tenang, ya, cukup banyak. Tapi tetap harus menyempatkan waktu untuk keluarga. Titik mengangguk pelan, lalu mengambil gelasnya dan menyesap minuman. Matanya sedikit menerawang, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tetapi tertahan. Sementara itu, percakapan di meja lain tetap berlangsung, tetapi sebagian orang mulai menangkap adanya dinamika tersendiri di antara ketiga